untuk suatu pekerjaan yang kita lakukan berdasarkan atau berbasis data. Nah, data dan informasi ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Contoh, misalnya keseharian kita bekerja di Puskesmas dalam melakukan kegiatan-kegiatan, katakanlah contohnya misalnya UKGS atau UKGMD. Nah, di sana kita ada proses penjaringan data. Dalam penjaringan data tersebut, intinya adalah ada hasil yang kita peroleh. Contoh, misalnya di status kebersihan gigi dan mulut. Setelah kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa menjumlahkan hasilnya, apa keputusan yang kita peroleh di dalam kita pengambilan data tersebut. Contoh misalnya, status kebersihan gigi dan mulut anak SD X kategorinya adalah baik. Nah, ini bisa kita mengambil satu keputusan yang bijak untuk sekolah tersebut, ya. Keputusan di bidang kesehatan untuk sekolah tersebut. Itu contoh. Apalagi kalau memang ada data-data yang menunjukkan di bawah daripada kategori baik. Contoh misalnya kategori buruk. Kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk melakukan peningkatan status kebersihan gigi dan mulut di sekolah yang kita lakukan itu. Nah, kemudian poin selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas, itu diperlukan suatu sistem informasi kesehatan yang adekuat. Ya, ada informasi bank data yang harus benar-benar terrekod dengan baik pada sistem informasi kesehatan. Ini dia. Kalau dulu di Puskesmas terkenal dengan adanya SIMPUS, ya, sistem informasi Puskesmas. Nah, kalau di rumah sakit ada namanya SIMRS, sakit. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang saat ini lagi pendidikannya di RPL ini, ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di Puskesmas, mungkin lebih tahu ada sistem-sistem informasi yang terbaru selain yang saya sebutkan tadi. Ya, coba dianalisis nanti masing-masing, mungkin bisa menjadi masukan ke kita. Ada aplikasi-aplikasi atau sistem informasi kesehatan yang lebih baik lagi itu. Oke. Nah, jadi apa itu konsep dari sistem? Konsep dasar dari sistem. Sistem itu adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk tujuan. Ini dia ya. Nah, kemudian gabungan dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan umum. Ini sama dengan sistem. Satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang selanjutnya, suatu tatanan di mana terjadi suatu kesatuan usaha dari berbagai unsur yang saling berkaitan secara teratur menuju pencapaian tujuan dalam suatu lingkungan tertentu. Ini dia konsep dasar dari sistem. Nah, apa itu ciri yang mendasari suatu sistem? Yang pertama, pencapaian suatu tujuan. Oke, udah pasti ya, sistem itu mencapai tujuan. Kemudian mempunyai struktur tertentu. Dan terdiri dari komponen-komponen. Ya, ada komponen-komponen. Kalau kita di kantor ada, pasti ada sub-sub dan bagian-bagian masing-masing. Kemudian adanya kesatuan usaha berbagai komponen. Nah, dan saling berhubungan yang teratur. Oke. Ada komponen-komponen dalam sistem. Ada sistem sederhana yang hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu masukan, ya, atau input, proses, dan output. Ini hal biasa yang seperti kita sering dengarkan. Ada input, ada proses, ada output. Ini dia contoh sistem di jurusan kesehatan gigi. Mahasiswa sekarang sedang belajar di D4, ya, RPL terapi gigi,
Yang pertama input, masuk dulu, daftar dulu, kemudian sudah lulus, berproses, dapat materi, belajar, dan sebagainya, dan nanti dan insya Allah setahun kemudian akan lulus itu ya, naik keluaran. Nah, kemudian sistem dengan pengendalian umpan balik yang terdiri dari komponen-komponen yang tadi, input, proses, pengeluaran, kemudian ditambah dengan pengendalian, umpan balik, dan lingkungan. Nah, ini saling keterkaitan semuanya. Itu dia. Oke ya, ini materi kita nanti spesifik. Ada komponen-komponen fungsional yang melandasi sistem. Ini menurut Siregar tahun 92 ada masukan, ada dua macam. Masukan yang diolah oleh proses sistem, ya, ada masukan yang dibutuhkan untuk mengolah dalam proses sistem gitu, ya. Nah, kemudian ada proses. Proses itu merupakan komponen sistem yang berfungsi untuk mengolah sehingga dihasilkan keluaran atau kegiatan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Nih, seperti biasa lah ya, kita ketahui ada input, proses, dan keluaran. Nah, ini juga kalau keluarannya hasil kerja langsung dari sistem, itu bentuknya harus nyata, dapat dilihat dan diukur. Apa keluarannya? Mahasiswa tadi yang sudah berproses, tamat, dan dia mampu melakukan apa yang dia peroleh di kampus selama proses. Nah, ada umpan balik. Kegiatan dalam sistem itu di mana adanya umpan balik dapat dilakukan penyesuaian. Ya, ada umpan balik, ada feedbacknya terkait dengan umpan balik tersebut. Jadi pernah sakit, kalau ke sini juga. Apanya kayak mamanya? Ini, minum. Kayak mamanya ini penyakitnya. Pakai tuh ngejung-ngejung. Jalan, ini cuma-cuma. Bu Susiani, tolong suaranya. Bu Susiani. Izin Pak, nggak dengar suaranya Pak. Ya. Untuk materinya sudah kita selesaikan. Kita mencoba membuka untuk proses pencarian jurnal ya. Proses pencarian jurnal. Saya buka dulu. Nah, kalau Zoom ya. Ada Rezing. Oke. Ya, ini bisa sama-sama kita lihat. Nanti silakan teman-teman mengambil, ini karena diawali gini ya. Ini kalau bisa tampak, silakan diklik. Kalau yang ada laptop nantinya, buka namanya
Harzing, publish, or perish. Ya, jadi untuk kita melihat bagaimana sistem mencari jurnal gitu ya. Kita mencari jurnal yang kita ingin peroleh. Ini dia ya. Oke, Bar ya. Ini karena Zoom ini sulit ya. Nah, nampak nggak nih? Belum, Pak. Izin Enggak, jelas, Pak. Pak. Kecil, Pak. Nampak nggak? Kecil, Pak. Ini nampak kecil, Pak. Ya, kecil. Bisa kita besarkan, Pak, layarnya. Ya. Enggak, maksudnya biar tampak ini dia, biar tampak ini. Tampak nggak? Tampak nggak? Tulisannya kurang jelas, Pak. Ya, karena ini aplikasi. Karena kita membukanya melalui Zoom gitu. Bukan PDF. Ya kalau mau PDF boleh. Minggu depan kita masuk ke PDF karena saya sebenarnya nggak bermain dengan PowerPoint atau PDF, tapi ingin mengaplikasikan secara langsung gitu. Bagaimana kita mengkoneksikan nantinya Harzing, publish, or perish, atau ada lagi nanti aplikasi Mendeley tulisannya ya, Mendeley, untuk bagaimana kita mencari atau mengupload jurnal ke dalam itu supaya kita bisa mensitasi dan membuat referensi dari karya kita gitu ya. Nah tapi ini nggak muncul mungkin karena faktor zoomnya yang wifi-nya yang bermasalah, jadi nggak tampak ya. Ya benar katanya ada yang salah air strike itu kan ya jadi makannya harus dihabisin ya. Aku makan ayam berarti gede ya. Ayo langsung. Dilan, tolong suaranya. Pak Dilan, tak tolong suaranya. Ini dia, katakanlah misalnya kita sini ya, kebersihan gigi dan mulut, ketik. Kemudian ini ada maksimumnya, ada tahunnya. Nampak ya? Pak. Ada tahun 2022, misal ya, sampai dengan tahun 2025. Ini silakan di-search. Keluar nggak? Bisa nampak nggak? Nampak, Pak. Nampak ya? Kecil, Pak, layar. Pak, tapi kecil. Kecil, oke. Ini contoh bagaimana cara mudah kita mencari jurnal yang terkait dengan penelitian kita khususnya, oke ya. Nah ini ada bermasalah, tidak ada bermasalah. Oke, saya klik ini dulu. Oke. Nah ini dia contoh. Ada sekitar, ya, misal ada teman-teman yang ingin mengangkat judul penelitiannya tentang pengetahuan, contoh ya, pengetahuan tentang kebersihan gigi dan mulut di masyarakat bla bla bla, ya. Nah, kita ketik saja di sini, klik Google Scholar, ada yang namanya title words atau kunci ya, kata kunci, silakan diketik kebersihan
gigi, dan mulut. Oke, kemudian ada maksimum dari sumbernya. Tinggal kita klik di sini. Kita butuh berapa? 20. 20. Dan tahunnya tahun berapa kira-kira? Sesuai. Misalnya 10 tahun terakhir, katakanlah 2000 sampai dengan 2024 misal ya. Nah, tinggal kita klik search. Nah, ini akan dicari nanti jurnal-jurnal yang terkait dengan judul yang kita punya itu. Oke ya. Nah, kemudian ini contoh. Ada yang namanya Syuanda. Tinggal kita klik. Oh, ini dosen Nah. Poltekkes Padang ini Pak Syukra. Syukra Alhamda, Pak. Ini ada virus nih ya. Ini dia ada keluar ya jurnalnya. Nampak? Belum, Pak. Nampak nggak kira-kira? Belum Pak, belum. Masih berputar. Nah, nampak nih. Nampak jurnalnya yang sudah kita download. Belum Iya, Pak. dikeluarkan, Pak. Masih daftarnya, Pak. Lambat berarti ya. Ini ada yang melakukan penelitian itu Syukra Alhamda. Kemarin baru ketemu dengan beliau melalui Zoom. Beliau itu adalah salah satu kemarin asesor yang melakukan monitoring dan evaluasi akreditasi Prodi D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Aceh. Kemarin baru terlaksana, makanya tidak bisa masuk ngajar mata ketik ini karena kemarin ada monef. Kebetulan beliau lah ini dia, Syukra Alhamda. Kita cari jurnal hari ini, nama beliau juga keluar. Berarti kita jodoh dengan Bapak Syukra Alhamda. Ini dia ya. Ini ada keluar jurnal tentang status kebersihan gigi mulut dengan status karies gigi. Ya, nampak ya? Nampak nggak? Baru daftarnya, Ini Pak. aja, Pak. Isinya nggak ada keluar, Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Kok bisa nggak nampak? Masih yang daftarnya tadi baru, Pak. Ya, kok di saya udah nampak semua nih. Di kami masih daftarnya, Pak. Iya. Itu juga ya. Inilah kekurangan dari dunia maya. Oke. Mungkin bisa diulang dari awal lagi, Pak. Biar nampak sama kami, Pak. Ya, boleh. Oke. Oke, kita stop dulu. Kita coba. Nih ya. Nanti silakan diklik. Di Google boleh, di Google. Ada namanya Gelap, Pak. Harzing Publish or Veris. Ya. Harzing Publish or Veris itu adalah salah satu mesin dan nantinya jadi aplikasi untuk proses mempermudah kita mencari jurnal. Jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian Anda nantinya gitu.
Apa judul penelitian kita? Disitulah nanti kita ketik. Contoh, kita klik dulu. Harzing, nah ini dia. Oke. Nah, ini dia ada. Jadi saya sudah klik. Ya, sudah klik kebersihan gigi dan mulut. Judul kita itu, kira-kira apa judul lain? Misalnya katakanlah nih, perilaku ya. Kita klik perilaku kesehatan gigi dan mulut. Nah, kemudian setelah itu kita maksimumkan risetnya. Berapa kita perlu? 10, 20, 50. Katakanlah 50. Ya, 50 jurnal maksudnya. 50 jurnal yang akan keluar nanti terkait dengan judul itu. Nah, kemudian tahunnya. Tahun berapa kita mau? Disesuaikan dengan referensi. Katakanlah tahun 2000 sampai dengan 2025 lah ya. Yang terbaru. Nah, setelah itu langsung kita klik search. Nah, kita tunggu. Ada tidak jurnal yang terkait dengan judul itu? Nah, ini dia. Kita tunggu sampai selesai. Ini kalau wifi-nya kencang, kencanglah dia. Kalau wifi-nya nggak kencang, kencanglah dia. Oke, udah ya, udah. Sekarang kita cari salah satu jurnal. Ada judulnya nih, kita klik salah satu. Boleh, kita lihat apa judulnya yang keluar. Hubungan, ini akan dicari ya. Nah, ini dia. Dia langsung dilarikan ke Google Scholar. Google Scholar nanti menjadi salah satu cara kita mencari jurnal. Katakanlah tadi ini, pengetahuan menyikat gigi yang baik, benar, pada siswa kelas 1. Kita cari judul yang sesuai dengan kita tadi. Perilaku kesehatan gigi dan mulut. Kita lihat ada tidak judul yang tadi. Nah, ini dia judul yang kita inginkan. Hubungan pengetahuan dan perilaku orang tua dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kita klik dia, ya, ini udah keluar. Tinggal kita klik PDF-nya. Sabar ya, kita lihat. Bisa nggak dia terbuka? Nah, ini lagi terdownload. Oke, nah, coba kita buka open. Nah, ini dia jurnalnya. Hubungan pengetahuan dan perilaku orang tua dalam memelihara kesehatan gigi dengan karies gigi pada anak taman kanak-kanak. Nah, silakan cari nanti jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian kita. Ya, cari jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian kita, silakan kumpulkan barang 30 ya. Barang 30 judul nanti akan dilakukan bagaimana cara kita mengutip ya, mengutip kalimat-kalimat yang ada di jurnal itu. Izin Kak Risma, tolong di-unmute. Apa ya kira-kira jurnalnya? Halo Bu Risma, tolong Risma. Kak Risma, di-unmute. Mana lah bang? Kami ini. Ya, nampak nggak jurnal kita tadi nih, yang kita download nih?
Izin Pak, nggak nampak Pak. Enggak, Pak. Daftar aja, Pak. Waduh, di sini nampak semua. Daftar di mananya? Masih di aplikasi Harzing ya? Ya, Pak. Ya. Masih di pencarian tadi, Pak. Masih di daftarnya, Pak. Nah, tuh. Kalau di sini sudah terdownload malah. Apa yang terjadi? Tapi tidak tampil ke ini ya, Pak. Ke Zoom. Iya, nggak tampil. Kalau di tempat saya udah tampil semua. Nih, Bu. Sudah terdownload malah. Ya, nggak apa-apa. Nanti gini aja. Mungkin ini faktor jaringannya. Silakan ibu-ibu nanti coba cari tes. Bukalah nanti namanya Harzing or Publish, Harzing Publish or Perish. Itu coba kalau dibuka di Google, dia akan langsung keluar. Coba diklik ya. Kemudian nanti silakan kalau suruh download. Nanti dia akan berbentuk sebuah seperti aplikasi. Nah, nanti coba belajar masuk ke dalam Harzing or Publish, Harzing Perish itu. Supaya kita biar nggak gaptek ya. TGM ini biar lancar dia. Jangan hanya pegang pasien terus, tapi ilmu-ilmu yang terkini juga kita harus akses itu. Apalagi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Ada punya anak nanti kita, anak berkelanjutan pendidikan, minimal kita bisa menjelaskan ya, memudahkan dia juga untuk mencari jurnal-jurnal nantinya. Karena semua penelitian sekarang berbasis jurnal. Itu ya. Izin, Pak. Nanti, ya silakan. Ini Harzing Publish apa, Pak? Harzing Publish Perish ini kita mencarinya tidak sama dengan di Google Scholar ya, Pak. Beda lagi ya, Pak. Ya, kalau Harzing Publish or Perish ini kan dia berbentuk satu aplikasi dia, Bu. Satu aplikasi, kemudian tinggal kita mengetik kata kuncinya saja, ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian jumlah jurnalnya juga bisa kita tentukan, 10, 20, 50, sampai dengan 100. Nah, itu langsung nanti kemudian kita sesuaikan referensinya tahun berapa ke tahun berapa, tinggal kita set, dia akan dicari sesuai dengan permintaan kita. Nah, sedangkan di Google Scholar, itu Google Scholar kita ketik, dia hanya mengeluarkan satu jurnal pada satu si penerbit gitu. Iya. Contoh misalnya gini, Ibu ketik perilaku kesehatan gigi dan mulut, ya, itu akan keluar pada satu yang terindeks nama siapa gitu. Misalnya nama saya, Heri Imran. Itu hanya di status saya saja ketemunya. Sedangkan di Harzing ini sudah direkap keseluruhan, nggak mesti harus saya. Pokoknya intinya semua penelitian-penelitian terkait dengan kata kunci yang dimasukkan itu akan dikumpulkan ke dalam satu itu. Akan ada semua, tinggal kita milih download aja terus satu persatu, download, kita kumpulkan, kita buat dalam satu folder. Nah, nanti setelah dikumpulkan, baru kita masukkan dia ke dalam Mendeley itu, ya. Jadi banyak dia tata cara kita mencari jurnal. Salah satunya Harzing, kemudian Google Scholar, kemudian ada Sin and Derek, itu udah internasional. Ada yang namanya Scopus dan lain sebagainya, Bu. Jadi perbedaannya seperti saya jelaskan tadi. Kalau Harzing dikumpulkan sesuai dengan permintaan kita, menurut kata kunci, kemudian referensi dan jumlah. Kalau Google Scholar itu hanya pada judul yang bersifat saja. Berarti kita harus download aplikasi dulu ya, Pak? Iya, Bu. Terima kasih, dia Pak. boleh nggak, kalau di Google bisa nggak download langsung di web itu, Bu. Tapi kalau mau download, nanti dia harus di-download supaya terletak di desktop laptop kita. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Mungkin ada lagi teman-teman lain, kita persilakan. Untuk hari ini, minggu depan boleh kita nanti, atau kapan ya? Minggu depan ya, karena besok Jumat.
kita ulangin lagi boleh, nggak apa-apa. Karena hari ini pun waktunya kan singkat, sudah menunjukkan jam 14 gitu. Oke, mungkin ada lagi, silakan nanti kita ulangi minggu depan sekalian dengan kita cari dengan Google Scholar gitu. Ini satu persatu dulu. Kalau secara langsung enak dia bisa langsung praktikum. Tapi kalau melalui Zoom ini itulah ada lebih kurang lebih lah. Ini dia. Oke, ada? Kita sudah masuk ke teknis ini ya. Ya, Pak. Nggak lagi teori dulu. Boleh saya kasih tugas, boleh nggak? Mau nggak kalau saya kasih tugas? Jangan yang berat-berat, Pak. Sudah banyak Enggak, tugas nih, mana Pak. Kapan aja boleh Pak, jangan minggu Boleh. juga, Pak. Boleh Pak, tapi jangan susah. Nggak susah. Ini kan terkait dengan harzing ini juga. Maksudnya untuk melatih teman-teman, adik-adik, ibu-ibu, ya kan? Cari jurnal Kalau ya, nggak Pak. minggu itu, nggak iya. Tentang jurnal, bagaimana kita cari jurnal atau akses jurnal. Karena harus dari sekarang dirintis. Setiap kita mau melanjutkan pendidikan, kita tuh sudah punya program di di kepala kita. Kira-kira nanti skripsinya judul saya apa ya? Kan itu ya. Ya gitu dia. Kita udah punya. Jadi baseline datanya itu sudah kita kumpulkan mulai sekarang. Itu akan mempermudah Anda nantinya. Nah, karena ada lagi nanti mata kuliah metode penelitian, ya. Jadi Anda udah sinkron dengan ini, judul Anda sudah punya. Dengan perilaku penderita diabetes mellitus itu, kita ada kumpul jurnalnya, ada kumpul. Sudah kumpul, katakanlah minimal 30 lah. Minimal 30. Udah kita download semua tuh 30. Itu dia. Dengan judulnya, kita simpan dalam satu folder. Itu dia. Jadi waktu nanti kita membuat skripsi, latar belakangnya, kita udah punya referensi itu, gitu. Udah mulai dari situ kita, tahap-tahapnya. Jadi mempermudah kita sendiri, gitu. Bisa ya? Atau gini, pikirkan dulu judul yang Anda ajukan nantinya. Oke? Pikirkan dulu. Judulnya kira-kira apa? Masing-masing kan pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Judul kita masing-masing itu. Karena nanti ada mata kuliah di metode penelitian, itu juga akan diarahkan bagaimana membuat latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, ya khususnya populasi dan sampel, kan itu ya. Nah, kita di sini sudah mulai jurnal kita simpan, yang akan menjadi referensi daftar pustaka kutipan kita. Itu dia. Jadi nanti mempermudah Anda sendiri, nggak kalang kabut, nggak nanti ujung-ujungnya nggak sanggup mikir, skripsinya upahin sama orang, ya kan? Nah, minimal sekarang 3 juta udah bisa beli apa kita ya, kira-kira ya, itu ya. Nah, jadi kalau kita mulai dari sekarang terus pelan-pelan, insya Allah pasti selesai, nggak perlu diupahin. Karena pergi kuliah ini bukan hanya mencari ijazah, tapi juga ilmu penting, ilmu yang bermanfaat. Ujung-ujungnya outputnya ada ijazah, ya kan? Itu dia. Kita berharap jangan ada yang upahin, bisa buat sendiri, alhamdulillah. Itu dia.
Ya, oke ya. Nggak apa-apa minggu ini nggak usah ada, tapi tolong dicoba-coba dulu. Pikirkan judulnya, nanti minggu depan baru kita suruh cari. Ya, kalau sudah ada nanti, Anda enak, tinggal coba upload ke dalam Mendeley, sudah ada datanya. Enggak lagi, tunggu Pak, saya belum download. Saya download dulu Pak. Nah, ini membuat waktu kita tersita. Ya, oke ya, apa-apa, minggu depan nanti sudah punya gambaran masing-masing dan akan kita tugaskan untuk mencari jurnal, baik itu melalui Harzing, Google Scholar, Sinta, Sinderek, Scopus, dan lain sebagainya. Ya, apa untuk hari ini biar terpapar itu dulu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Waktu sudah, azan sudah berkumandang. Ya, ada pertanyaan? Pas, Pak. Nggak ada ya? Jadi tugasnya nggak jadi ya, Pak? Nggak ada yang mau jawab, Bu. Bukan Iya. nggak jadi. Ya, makasih, Pak. Ya, apa-apa, pikirkan judul aja dulu ya. Ya, Pak. Punya gambaran judul dulu. Nanti kalau sudah ada ketetapan hati mau apa gitu, baru kita cari yang sesuai dengan judul kita masing-masing. Nanti kita kumpulin terus. Ya. Ya, Bagi Pak. yang sudah ada silakan. Kalau besok minggu depan saya suruh sudah ready gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Pas, Pak. Saya belum kenalan sama kelas B nih. Cuman Ya, Pak. waktu yang nggak memungkinkan guys. Oke. Kelas B. Presensinya. Ntar ya, saya panggil aja ya, kelas B ya. Ya, Pak. Di RPLB, Aida Fazia ada? Ada. Oke. Ini dari Aceh ya. Iya Pak. Anissa Fitri Rambe? Ada. Anissa Fitri. Dari mana? Takeng ya? Pak dari Medan. Oh, Medan. Oke. Dinas di mana, Medan? Maksudnya dari Poltekkes Medan, tapi saya dari Padang Sidimpuan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sudah bekerja belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Kemudian ada Asmaul Husna. Hadir, Pak. Hadir. Asma dari mana? Medan, Padang. Dari Aceh, Pak. Poltekkes Wah, Aceh. dari Aceh ya. Salah tebak ya. Oke, Asmaul Husna. Kemudian Ya, oke, Pak. saya lanjut ya. Cici Maulida. Hadir, Pak. Hadir. Cud Nisaul Barid. Hadir, Pak. Oke. Dewi Mora Nasution. Ada Dewi? Nggak ada ya? Ini mana? Orang Aceh atau orang Medan? Udah pasti Medan Nasution ya? Nggak ada Dewi. Epa Nurmiza. Hadir, Pak. Oke. Ini dari Medan. Dari Padang, Pak. Poltekkes Padang. Dinasnya di RSUD Adnan WD, Kota Payakumbuh, Pak. Siap. Oke ya. Terima kasih Bu. Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian kita lanjut Farah. Hadir, Bapak. Oke, Farah dari mana? Aceh. Dari Poltekkes Aceh, Pak. Oke, Aceh. Baru tamat kemarin ya? Iya, Bapak. Kemarin. Febri. Hadir, Pak. Febri Yolanda ya? Iya, Pak. Oke. Ini dari Aceh juga? Dari Sumatera Barat, Pak. Pada ya. Oke, dinas di mana Febri? Buka klinik sendiri, Pak. PBM ya? Praktek mandiri ya? Iya, Pak. Oke.
Ya, selamat ya. Kemudian Hikmah Rizky. Hadir Pak, dari Sumatera Utara Pak. Oke, dinas di mana, Hikmah? Dinas di Kabupaten Asahan, di Puskesmas Pak. Puskesmas ya. Oke. Irma, ini Nagan Raya nih Irma ya. Mana Irma? Hadir Pak. Iya Pak, Nagan Raya, RSUD. Masih dinas di Nagan Raya? Masih Pak. Ya. Oke. Lanjut ya. Iza Muzena. Hadir Pak. Oke. Ini Aceh juga nih. Lilis Suryani. Ini Aceh juga nih. Hadir Pak. Aceh di Sabang nih. Bawa nih orang-orang kita nih. Orang-orang Padang, orang-orang Medan ke Sabang. Udah diajak Pak. Jadi aja ya. Biar jalan ke 0 km Indonesianya ya. Siap Pak. Jadi sekali-kali jangan daring, harus luring. Jadi mereka kemari gitu ya, bisa dibawa. Betul Pak, betul. Oke. Marmina. Oke ya, Aceh ya. Mana Marmina? Marmina orang Takengon nih ya. Ada dia ya. Miftah Azikia Mulyarokan. Hadir Pak. Oke. Ini Padang. Sumatera Utara Pak. Sumatera Utara ya. Dinas di mana Miftah? Belum bekerja Pak. Belum ya. Oke, semoga kepada Pak kerja. Muhammad Ridho. Hadir Pak. Ya, Muhammad Ridho dari Poltekkes Kemenkes Aceh Pak. Aceh, oke. Baru ya. Muhammad Rizky. Hadir Pak. Ini Aceh juga ya. Iya Pak. Oke. Mutiara. Mutiara ada. Mutiara Ijati. Ada Mutiara? Nggak ada. Hadir Pak. Mana Mutiaranya? Pak. Seperti kita cari intan di Mutiara. Mana Mutiara? Mutiara. Oke. Pak. Oke. Dari mana Mutiara? Dari Aceh. Iya Pak, Pekanbaru Pak. Kan baru ya. Oke. Riau ya. Iya Pak. Oke. Baik. Dinas di Kesmas, rumah sakit? Rumah sakit Pak. Rumah sakit. Baik. Nelwati. Pak. Ada Nel? Ada Pak. Ada. Nggak ada? Ada Pak. Oke. Ada, Orang mana? Di mana Nel? Di Padang Pak. Kabupaten Sijunjung Pak. Puskesmas. Dinas di mana Bu? Dinas di mana? Kabupaten Sijunjung Pak. Puskesmas. Dinasnya di Puskesmas atau rumah sakit? Puskesmas Pak. Puskesmas ya. Oke. Ya. Kasih. Nisa Ardaneri. Hadir Pak. Oke, Nisa di mana? Dari Sumatera Barat Pak. Sumatera Barat ya. Dinas di Puskesmas, rumah sakit. Puskesmas Pak. Puskesmas ya. Oke. Nurul Afriani Nazmi. Ini Aceh nih ya. Iya Aceh Pak. Aceh, oke. Nurul Husna. Ada Nurul Husna? Hadir Pak. Ya. Mana Aceh juga ya? Iya Pak. Dari Aceh. Rahil Faza. Iya Pak. Rahil dari mana Aceh? Aceh juga Pak. Aceh juga. Rahmawati. Hadir Pak. Dari Poltekkes Medan Pak. Medan. Dinasnya di mana, Rahma? Di Aceh Singkil Pak. Puskesmas Danau Paris. Oke. Rizky Endika. Reksi ya? Reksi Endika. Sumatera Barat Pak. Sumatera Barat. Nanya Sumatera Barat. Ya, oke. Di Puskesmas atau di rumah sakit? Di Puskesmas Pak. Puskesmas. Oke, Reksi. Oke. Rianti Gustia, ini orang Aceh. Iya Pak. Di Aceh Pak. Oke. Rima Melati. Ada Rima? Nggak ada. Rizkan Muzamina. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir, oke. Ini dari
Dari mana Rizkan? Dari Poltekkes Aceh, Pak. Ya. Kapan lulusan tahun berapa kemarin? 2024. Oh, baru ya. Rosa, Rezkika, ada Rosa. Banyak 5 sini. Coba Rosa, ada Salwa, Hadir Pak. Hadir Pak. Salwa dari Dari Mandailing Natal Pak, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di Puskesmas atau rumah sakit? Puskesmas Siabu Pak. Puskesmas ya. Oke, Sekar, ada ya. Sekar hadir, Sekar. Pak. Sekar dari mana Sekar? Dari Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Tugasnya di Puskesmas atau rumah sakit? Di klinik swasta, Pak. Ini swasta ya. Oke, Bapak Sekar. Lanjut, Sri Rizky Handayani. Ada Sri Rizky. Banyak yang nggak masuk ya. Sri Witati. Hadir, Pak. Oke, dari Padang ya. Dari Padang, Pak. Dinas di mana Bu Sri? Di Puskesmas. Puskesmas Kabupaten Dharmasraya, Pak. Oke, oke Bu Sri ya. Mak bergabung sama orang Aceh nih. Suryani. Hadir Pak. Dari Aceh Pak. Suryani, oke. Dari Aceh Pak. Suryani dari Padang. Aceh. Aceh juga. Ya. Oke. Tari Yulia Amalia Hadir, Pak. Dari Padang, Pak. dari Padang ya. Di Puskesmas, rumah sakit. Di Puskesmas, Pak. Puskesmas ya. Tazkil, oke. Tazkil Ilhami. Ada. Triasna Usada. Hadir Pak. Dari Padang Pak. Padang. Di Puskesmas, rumah sakit. Puskesmas Pak. Puskesmas, oke. Lagi nyetir ya, hati-hati ya. Ya Pak. Wirda Marjana. Ada Wirda. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Wirda dari mana? Aceh? Dari Aceh, Enggak, Pak. kan? Dari Aceh. Dari Aceh juga. Iya. Banyak nggak kenal saya berarti dari Aceh, karena lulusan baru ya. Iya, Pak. Yurna Ningsi. Hadir Pak. Oke, Bu Yurna dari Padang, Bu ya. Iya Pak. Zahrahan Zuhra. Hadir, Pak. Oke. Dari Aceh ya. Oke, terakhir Zulfahmi. Ada Zulfahmi? Oke ya, Fahmi nggak ada. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan dan ketemu untuk sore hari ini. Pak, izin Pak. Rosa Ya. hadir Pak. Zulfami hadir juga, Oke, Pak. Rosa. Ini Ya, Pak. tadi dipanggil nggak jawab. Ya, Izin Bapak. Pak, tadi masih ada pasien Pak. Baik, paham saya. Karena jaringan kali bukan ada pasien ya. Oke. Ya, Pak. Di ke depan utamakan dulu, masuk dulu. Nanti pasiennya diserahkan dulu ya. Oke. Baik Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Pak. Baik, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah hanya umur